Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala Raja Saudara. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara, saya belajar bahwa kata kudus atau kata suci berarti terpisahkan atau terpotong atau terlepaskan
Saudara percaya hari ini kita sedang menyembah Allah yang kudus, Allah yang suci, amin saudara. Saat kita menyembah Allah yang kudus, Allah yang suci, saya percaya saudara, apapun yang mengikat engkau, apapun yang menjadi belenggu engkau, hari ini percaya dengan iman. Saat engkau menyembah Allah yang suci, hari ini kita dilepaskan di dalam nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bolehkah berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita saudara. Mari sama-sama kita angkat tangan kita saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami percaya Tuhan. Saat kami angkat tangan kami, Tuhan turun tangan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami memberikan waktu kami yang terbaik. Kami siap menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang suci dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berkatakan Tuhan, bertahtalah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Bertahtalah Engkau dalam setiap hati kami Tuhan. Hati kami siap untuk Engkau jamah hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our sun shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Sama-sama nyatakan suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teguh. Suci, 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 murah dan berkuasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, senap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Nyatakan segala puji, segala pujian bagimu. Amin. Senap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan. Mari bersama-sama dengan satu hati katakan suci Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teguh. Oh, suci, suci, suci. Ini segenap iman kami Tuhan. Dan berkuasa, Allah Tritunggal, agung. Mari sama-sama katakan
Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Mari satu hari sama-sama katakan, suci Engkau Tuhan. Suci, suci, suci. Ini deklarasi iman kami Tuhan. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Oh, suci, suci, suci. Kau murah dan perkasa. Nyatakan Allah Tritunggal. Agung nama, segala puji kami, segala pujian bagimu. Setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan. Nyatakan segala puji kami, segala pujian bagimu. Senap nafas muliakanmu. Oh, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan. Mari sekali saudara sama-sama angkat tanganmu, katakan segala puji, segala pujian bagimu. Oh, senap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Nyatakan kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan namamu. Engkau kudus Tuhan, Engkau suci Tuhan, sembah Raja, sembah Tuhan Yesus. Kuradadabaya syakanadadada, kuradadadadamaya syakanadadadadadadada. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Jamah setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Oh, namanya syakanadadadada. Koradadana namanya syananananananana. Hiranadamaya syananananananamaya syananananana. Yeah. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. Selamanya, come on. Ku puji, ku sembah. Amin. Ku
ku sanjung. Biar di setiap janji kami kepada Engkau hari ini Tuhan, kami nyatakan selamat. Oh, senangkan, amin. Selamat, Kaulah segalanya. Mari bersama-sama saudara, dengan hati yang mengasihi Tuhan nyatakan selamanya. Selamanya, amin, amin, amin. Sembah Yesus, selamanya ku sanjung namamu. Selamanya, selamanya, senangkan, selamanya. Kaulah segalanya. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan selamanya. Selamanya, oh, ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selama-lamanya Tuhan, selamanya. Tekadku senangkan, selamanya. Kaulah segalanya. Mari sama-sama saudara, angkat kedua tanganmu, janji sama Tuhan, katakan selamanya. Come on. Ku sembah selamanya. Apapun keadaan hidup kami Tuhan, ini mau janji kami kepada Engkau, kami nyatakan Tuhan selamanya. Come on. Senangkan, senangkan, selamanya. Kaulah segala. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Selamanya, oh, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Nyatakan kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Mari panggil namanya, katakan Yesus segalanya Tuhan. Yesus segalanya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya. Sebab kami siap untuk bersorak-sorai bagi namamu Tuhan. Kami berkatakan tidak ada nama lain selain namamu yang berkuasa di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak-sorai Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Siapa yang percaya hari ini sore hari terjadi kemenangan? Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan kok.
setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sama-sama katakan, come on, say. Aku diberkati, come on. Karena siapa saudara katakan? Karena, amin, untuk menyediakan atas sempurna anugerah. Yang percaya katakan amin. Sebab kasih-Mu bagi setiap kami lebih dari cukup, Tuhan. Dia sama-sama katakan, cepat katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Hey, 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 hey. Asalku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Gereja Tuhan siap semua? Come on, 1, 2, 3, 4. Aku dilimpahi karena alasanku menyediakan. Melakukan segala sesuatu, sebab tidak ada rencana-Mu yang gagal bagi setiap kami, Tuhan. Mari sama-sama yuk, come on. Declare dengan segenap iman-Mu. Sama-sama katakan, come on, say. Sebab Allah sanggup. Katakan dengan iman saudara, come on. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap semua ya? Sama-sama katakan, come on. Aku di, come on, come on. Aku di. Siapa yang sanggup untuk menyediakan? Come on. Percaya dalam nama Tuhan saudara, amin. Atas sempurna. Sekali lagi ya, saya percaya bisa lebih semangat, amin. Siap semua? 1, 2. Aku di, come on, come on. Karena Allah sanggup. Aku dilimpahi karena Allah sanggup menyediakan. Oh, oh. Aku diberkati,
ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Bapa. Kami mengangkat tangan kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Shalom atas Indonesia. Diberkatilah Indonesia Tuhan. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang maju dan sejahtera Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk 78 tahun Indonesia merdeka Tuhan. Kami rindu Indonesia dilepaskan dari belenggu-belenggu Tuhan. Kami rindu Indonesia boleh berbalik kepada Tuhan. Melihat terang dan percaya kepada Tuhan. Kami rindu Indonesia dimenangkan bagi Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah hujan pertobatan terjadi atas Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan saat ini membawa pemilu yang diadakan di tahun 2024. Biarlah Tuhan Engkau yang akan pegang kendali atas Indonesia. Engkau mencurahkan roh sukacita, damai sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Sehingga pemilu dapat berjalan dengan aman, damai dan lancar sampai terpilihnya para pemimpin, presiden dan wakil presiden yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, berjiwa nasionalis dan toleran di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa membawa Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil boleh mendatangkan kebaikan untuk Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan saat ini membawa gembala sidang kami Pak Niko. Engkau yang memberkati kesehatan, pelayanan dan pengembalaan hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dengan dahsyat Tuhan. Berikan pewahyuan yang baru Tuhan. Visi-visi yang baru ya Tuhan. Engkau juga pakai hamba-Mu Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Untuk memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Engkau senantiasa melindungi, menyertai Pak Niko di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga membawa Gembala CK7 Dr. Yanto. Engkau yang menolong Tuhan, Engkau memberkati kesehatan profesinya sebagai seorang dokter Tuhan. Engkau juga berkati pelayanan dan pengembalanya atas CK7. Biarlah hikmat marifat-Mu Tuhan, kuasa, otoritas-Mu penuh mengalir atas hamba-Mu. Sehingga terus membawa kami umat-Mu menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Di era Pentakosta ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan membawa generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu yang dibangkitkan atas gereja-gereja Tuhan, atas Indonesia, dan atas bangsa-bangsa Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan menjadi calon pemimpin-pemimpin di masa depan Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi terang dan berdampak dimanapun mereka berada. Dan kami percaya ini adalah generasi yang akan ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung sebelum kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ? Boleh angkat tangannya? Adakah jiwa baru? Baik, ada di tengah. Puji Tuhan, shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru yang ada di depan ruang ibadah. Baik, saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dan mohon dipastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi jemaat yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan dan para pengerja akan segera membantu. Baik, jika sudah siap dengan hormat saya undang sama-sama kita bangkit berdiri untuk sama-sama kita mendeklarasikan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 20 Agustus 2023 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor J.J. Simko Putra. Ibadah ucapan syukur anniversary Mandiri Service ke-17 Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, maka diinformasikan untuk doa fajar, Bible Study, Cool Mandiri Service, dan kantor OTP CK7 diliburkan. Menara doa 24 jam aktif seperti biasa. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 27 Agustus 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Agustus 2023 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Dan jadilah pemenang. Let's share the good news. Ini saatnya kita shout louder untuk Yesus. Wanita punya peranan yang luar biasa di dalam pemberitaan Injil. Sejak dari awal Yesus melayani di muka bumi ini, para wanita selalu ada di baris depan bersama dengan Yesus. Ini saatnya beritakan kabar baik itu dimanapun kau berada. Sampai ketemu! Ditunggu ya, Oni. Annyeong. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible Study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani,
GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Seperti bejana siap dibentuk, demikianlah hidup kami ya Tuhan. Ubah hati kami Tuhan Yesus, setulus salib-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kami milik-Mu dan kami di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Oh yes, ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Amen. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Katakan, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku. Amen, amen. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihimu. Sekali lagi, segenap hati. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Amen. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihi. Come on church, let's sing together. Oh, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidup. Amen. Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi. Engkau Allah dan Rajaku. Biar ini jadi doa kerinduan kita. Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Amen. Ku bersyukur kepadamu. Mari sama-sama. Engkau segalanya, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Amen. Engkau segalanya bagiku. Bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi mari angkat tangan bersama. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Amen, amen. Ku bersyukur kepada. Sekali lagi, come on. GBPRC katakan, Engkau Allah dan Rajaku. Oh ya, kekasih dalam hidupku. Oh, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu.
rajaku. Oh yes, kekasih dalam hidup. Mari dalam hati yang paling dalam. Oh yes. Boleh angkat kedua tangan, tegakkan kepala di atas. Lihat dia. Masihkah dia menjadi yang terutama? Atau uang sudah menggantikan dia? Kesombongan sudah menggantikan dia? Atau mungkin hal-hal duniawi sudah menggantikan dia? Mari waktu refleksi terbaik adalah sekarang. Berjumpa secara pribadi dengan dia. Masihkah dia menjadi utama? Yes, Lord. Engkau Allah dan Rajaku. Oh yes. Kekasih dalam hidupku. Amen. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi dengan sadar dari hati yang paling dalam. Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidup. Oh yes. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kayaknya belum lama saya datang ibadah sore, jadi ini datang lagi, senang bersama Bapak Ibu ya. Lihat jumlah ya, Tuhan beri anugerah makin bertambah, walaupun saya bukan tipikal orang yang ngukur sukses hanya sekedar jumlah, tapi yang penting berubah enggak, kan itu penting ya. Ya jumlah itu enggak apa-apa, anugerah Tuhan lah ya. Jadi tim sore ini saya lihat makin solid ya, ada Pak Bambang, ada Pak Cipto, ada teman-teman yang lain, ada ya. Aduh, tiba-tiba miss nama Bapak, Pak. Hah? Iya Pak. Ya jadi ya ini solid lah tim sore ya. Tapi izinkan saya berbagi buat Bapak Ibu semua. Ya jadi begini Bapak Ibu. Dalam peperangan, kalau kita itu menghadapi di belakangnya itu kekuatan setan, maka tidak ada senjata dunia ini yang bisa melawan. Kecuali orang yang diurapi Tuhan. Nah kita ini sekarang berhadapan dengan hal banyak aneh. Ya tadi orang berkata tentang isu identity gender, gerakan-gerakan seperti ya namanya LGBT lah, kemudian banyak hal yang kita nggak bisa duga di depan. Ya Jakarta sekarang dianggap sebagai kota yang terburuk secara udara di dunia loh Bapak Ibu ya. Jadi polusi ada di mana-mana. Bapak Ibu rasakan itu atau tidak? Ya teman saya cerita kapan ya? Kemarin ya, dia punya teori bahwa frekuensi gelombang di udara itu normal itu mestinya di bawah 70. Tapi ini frekuensi gelombang udara itu sekarang udah melonjak begitu luar biasa. Nah, akibatnya banyak hal lah Bapak Ibu ya. Tekanan begitu luar biasa, semua kemudian alam begitu luar biasa. Ini dia cerita, saya dengerin dan ya saya cuman berkata, iya ya kita perlu banyak berdoa di tengah tekanan yang tidak mudah. Ya, dunia berubah begitu cepat dengan beberapa isu. Bahkan saya katakan ada beberapa ledakan lagi ke depan, mungkin bisa ledakan virus, ledakan pengetahuan AI, artificial intelligence,
Kemudian nanti orang akan digantikan robotik semua. Jadi persiaplah Bapak Ibu menghadapi perubahan yang begitu luar biasa. Dan kita tidak bisa menghindar. Termasuk ya ledakan mesiu bisa saja terjadi. Karena hampir semua kawasan itu panas semua. Dan negara semua bersiap. Nah, saya tidak akan membahas itu secara spesifik. Tapi memang sekarang diperlukan orang-orang yang memang doanya beda. Nah, di Alkitab itu ada orang sudah mati saja, darahnya berteriak di hadapan Tuhan. Begitu hebat orang ini, namanya Habel. Ya, saya jarang khotbah orang ini, tapi nama Habel saya sudah dengar dari saya sekolah minggu. Dulu guru sekolah minggu saya mengajar bahwa persembahannya Kain itu katanya asapnya, Habel kan persembahannya asapnya lurus. Kalau Kain kayak asapnya belok-belok begini. Ya padahal itu semua gambaran saja. Masa asap bisa naik ke surga sih nggak mungkin lah ya. Bukan soal asapnya, tapi orangnya ini memikat hati Tuhan nggak? Nah Tuhan itu kalau ketemu orang yang berkenan, itu Tuhan itu kalau saya pakai bahasa begini, punya passionate. Ada sebuah gairah ilahi yang membuat Tuhan itu matanya berbinar-binar kalau lihat orang yang memikat hatinya. Nah, saya ingin sampaikan ini kenapa? Yang penting bukan persembahannya, yang penting itu orangnya menyenangkan hati Tuhan. Ya bukan persembahannya. Jadi kalau kita berkata, Pak uang saya terbatas, nggak masalah. Ya, bukan soal itunya Bapak Ibu ya. Tapi ini soal orangnya yang betul-betul itu memikat hati Tuhan. Karena Tuhan itu kalau terpikat sama seseorang, itu yaitu yang tadi saya katakan, passionate-nya itu begitu kuat. Sampai kemudian begini, dia berbinar-binar, ya udah pasti orang seperti ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, coba kita lihat Hebrew chapter 11 verse 4, kita coba lihat Ibrani 11 ayat yang keempat dari Alkitab kita. Kita coba lihat sebentar ke sana. Ya, oke, boleh multimedia ditampilkan? Ada ya? Nah, thank you ya. Nah ini dia. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Bahasa Indonesianya pakai kata korban yang lebih baik. Tapi kalau Bapak Ibu baca bahasa Inggrisnya bagus. By faith Abel, ya, offered unto God. Ya, kemudian dikatakan begini, a more excellent sacrifice than Cain. Ya, jadi tidak sekedar hanya baik, bukan. Kalau cuman baik ya enggak usah jadi Kristen lah, bisa baik. Tapi ini excellent, sebuah level yang berbeda. A more excellent sacrifice than Cain. Ya, ke Bapak Ibu baca saja, itu terjemahnya King James. Kalau Bapak Ibu suka membaca, Bapak Ibu akan lihat itu. Ya, saya orang yang kadang-kadang suka membandingkan. Ini bahasanya apa sebetulnya? Kalau sekedar lebih baik, masa sih cuman baik saja? Nanti kan isunya jadi baik buruk atau biasa luar biasa. Tapi ini excellent. Jadi orang itu kalau excellent memang beda Bapak Ibu. Orang itu kalau excellent itu cara berpikirnya bisa out of the box, ya, bisa keluar dari kotak pembatas, nggak dibatasi. Nah, dengan jalan itu yang memperoleh kesaksian bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih apa Bapak Ibu? Berbicara sesudah mati. Bayangkan, setelah mati saja itu dampak suaranya begitu hebat. Nah, saya tercengang dengan orang ini, Habel ini. Nah, saya ingin coba sampaikan, nanti Bapak Ibu akan terkejut. Mungkin kalau Bapak Ibu cuek ya Pak Rubin silakan belajar itulah teologi. Enggak, karena begini yang aneh, kenapa ya Habel itu kok memelihara kambing domba? Padahal waktu itu orang belum makan domba. Orang makan binatang itu setelah peristiwa air bah di Kejadian pasal 9. Baru orang kemudian makan binatang. Sebelumnya orang makan itu, makan buah atau makan sayur. Ya, makanya saya seringkali orang tanya begini, kamu sekarang makananmu gimana? Oh iya, saya hidup dengan konteks perjanjian baru kasih karunia. Tapi soal makan saya pakai Taurat. Jadi saya lebih banyak makan biji-bijian dan sayur-sayuran. Ya, saya tidak makan. Ya, itu keputusan saya. Ya, soal hidup mati kan di tangan Tuhan. Tapi soal sehat hidup kan kita yang putuskan. Jadi saya sudah hampir 7 tahun ini kan mesti pola makan saya memang kembali ke prinsip Taurat. Jadi lebih banyak biji-bijian, sayur-sayuran itu yang saya makan. Ya toh seger juga. Ya naik sepeda 2 jam masih boleh lah. Ya masih
Lari saya enggak, ya lari dari kenyataan yang saya lakukan ya. Nah, saya lebih banyak olahraga jogging, tapi saya bisa jalan ya 1,5 jam, 2 jam saya masih bisa oke. Anugerah Tuhan, trekking ke gunung masih oke. Sejak pola hidup saya berubah memang lain memang. Badan lebih enteng, khotbah 4-5 kali enggak ngos-ngosan. Oh ya, dulu 2-3 kali saja ngap. Ya, enggak apa-apa. Ini keputusan saya, saudara enggak harus ikut-ikutan. Wong ini kan nggak ada prinsip hukum firman yang tertulis harus begitu, enggak. Yang tadi saya katakan, kalau mati hidup itu kapan saja bisa lah. Ya, saya saja bisa dipanggil pulang Tuhan kapan saja. Saya makanya I'm ready, I'm here Lord, saya siap. Anytime ya Tuhan panggil ya terserah. Karena kalau waktu sudah selesai mau apa? Ya itu. Tapi memang Bapak Ibu tahu nggak? Zaman dulu itu, zamannya Kain Habel, orang belum makan domba. Jadi sate kambing balibul, baltibul, Pak Bambang, di bawah ya Pak, ya di bawah 3 bulan, ya kita belum ada. Itu orang makan binatang itu setelah air bah, Kejadian pasal 9. Tapi ini aneh, kok orang ini memelihara kambing domba ya? Nah, saya akan ungkapkan secret ini Bapak Ibu. Makanya kalau kita tidak belajar, ini orang spesial di hadapan Tuhan. Sampai darahnya saja masih bicara. Nah, kalau kita melihat di Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal 4, coba kita ke cerita Kain dan Habel ini, Kejadian 4 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Bro, main pelan-pelan. Kamu jangan liatin saya ganteng sih, tapi biasa saja lah ya. Enggak lah, dia memang mau temenin saya untuk main kan. Ya, sebentar saja sharing, karena waktu saya juga nggak panjang-panjang. Ya, saya pengen sharing panjang sebenarnya di PRJ, tapi memang waktu kan. Ya, kalau ibadah sore boleh lah Pak Bambang nyuri waktu sedikit lah ya. Karena sore setelah ini kan nggak ada yang lain kan, kecuali makan bersama kita setelah ini kan. Tapi bayar sendiri-sendiri, loh oke, bayar sendiri-sendiri. Kan jamnya sama, makan bersama, bayar sendiri-sendiri. Ya kecuali Pak Bambang mau traktir saya nggak tahu juga. Nggak lah, saya sebentar mesti kembali karena dari terbit matahari sampai terbenamnya, saya melayani CK7 loh. Biarlah nama Tuhan dipuji, itu lagu sekolah minggu. Loh, jangan tepuk tangan, itu biasa kan saya lagi ngomong lagu sekolah minggu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, saya di CK7. Tadi dari pagi di sini, terus setelah itu ke Lipo Mall Puri, GBSN Murid. Ya, anugerah buat saya bisa pelayanan. Ya, oke. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, Yadah, ini keintiman. Mengandunglah perempuan itu. Nah, dalam keintiman harus ada anak yang dikandung. Makanya intim-intim sama Tuhan karakternya berantakan. Saudara ngandung salah. Berarti yang dikandung ini sesuatu yang salah. Orang kalau intim dengan Tuhan ya kelakuannya harus kayak Tuhan lah. Ya kalau orang mata duitan berarti intimnya sama duit. Kalau orang najis berarti intimnya bukan sama Tuhan, sama kenajisan. Ya. Nah, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kata anak laki-laki itu pakai kata Ibrani is, mature, dewasa. Ya, diharapkan anak ini bukan anak-anak biasa, tapi mature. Tapi kedewasaan kan tidak diukur dari usia, tapi kedewasaan itu diukur dari takut akan Tuhan. Orang boleh tua usia, tapi belum tentu dewasa secara rohani. Ya, ini isu penting yang harus kita tahu. Saya pengajar pria sejati. Jadi prinsip-prinsip begini saya renungkan. Oke, ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Sebetulnya ya Kain itu kayaknya tepat. Karena zaman dulu orang belum makan binatang, makannya tumbuh-tumbuhan, sayuran, buah. Jadi dia itu sebetulnya pas. Tapi aneh ya, ayat yang ketiga, coba kita lihat. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Saya yakinlah, Kain tidak mungkin ngasih Tuhan buah busuk, sayur busuk, enggak lah. Pasti terbaik. Cuman masalahnya apa Bapak Ibu? Di dalam kitab Imamat, ya itu ternyata hasil-hasil pertanian begitu tuh tidak boleh ditaruh di mezbah kecuali dibumbui oleh garam. Itu namanya perjanjian garam. Bapak Ibu bisa baca Imamat pasal 2. Ya, saya ngomong begini nggak asal ngomong, Bapak Ibu lihat saja. Ini prinsip penting. Jadi harus ada dibumbui garam. Itu namanya itu salt covenant, perjanjian garam. Ya, tapi sayangnya enggak Bapak Ibu. Nah, ayat yang keempat.
Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Kemudian ayat yang ke-5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, saya beritahu Bapak Ibu ya, kita ini Indonesia, besok kan dalam minggu depan kita akan memperingati Independence Day yang ke-70. 70 berapa? 8. Iyalah 88, jangan marah begitu ya. 8 gitu. Iya 78 saya tahu. Enggak, dia cuma memberitahu saya karena mungkin saya dipikir enggak terlalu dengar lagi. 78 ya kan. Ya besok saya harus dalam anugerah Tuhan ke Jawa Tengah karena tim kita akan ngumpul untuk konser kebangsaan. Ya saya senang Berry Lukumahua, Uni Putih, Bobby Febian, Adon, kemudian beberapa penyanyi-penyanyi Kristen. Kita akan ngumpul dengan tim saya dari Australia, datang dari beberapa tempat, orang-orang Indonesia. Kita akan berdoa buat bangsa, ada di pantai utara sana ya. Jadi besok saya ke sana dengan istri, kemudian setelah itu saya akan round ke beberapa tempat di Jawa Tengah untuk connecting jaringan, untuk berkenaan dengan apa yang bangsa kita perlukan ya Bapak Ibu ya. Nah ternyata Bapak Ibu, Indonesia itu membutuhkan orang-orang yang seperti Habil ini penyembahannya ya. Saya mau katakan ini buat Bapak Ibu, kenapa penting sekali menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Kita itu harus punya spirit yang berbeda. Ya, saya tahu di luar banyak kebencian, di luar banyak hoax, di luar banyak tekanan ketidakadilan. Makanya diperlukan orang yang dipenuhi memang dengan roh Tuhan yang berbeda. Kan di awal saya sudah katakan, kalau peperangan di baliknya ini adalah setan, senjata dunia tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali orang-orang yang diurapi Tuhan. Tidak bisa, Bapak. Mau pakai apa? Coba saya tanya, mau pakai duit, mau pakai kekuasaan manusia? Nggak bisa. Ini kita dalam pertempuran yang tidak gampang Bapak Ibu. Nah, saya mau fokus kepada Habil ini. Kenapa ya orang ini? Memang orang ini lain memang. Spiritnya berbeda. Sampai mezbahnya itu diperkenan oleh Tuhan. Kan mezbah itu bicara tentang worship, tentang pray, tentang doa. Makanya di mezbah itu lahirnya adalah para penyembah. Maaf ya, di panggung ini bisa lahir artis. Tapi di mezbah itu lahirnya penyembah. Oh iya dong, makanya saya selalu ingatkan para teman-teman saya pelayanan, jangan sampai mimbar ini dijadikan panggung untuk kita show force. Ya, pamer-pamer karunia, sok-sokan jadi artis, jangan. Harus itu. Gereja itu harus memiliki mezbah di mana disitulah korban bakarannya itu memperkenan hati Tuhan. Ya, ini bukan soal asapnya Bapak Ibu. Ya mana sih asap bisa naik ke surga? Wong asap itu, Bapak Ibu coba kalau bakar apa barbecue begitu. Ya kadang-kadang kita ada taman, kita barbecue bersama. Ya asap segitu aja, ngumpul begitu aja. Paling ketiup angin hilang. Ya kena ke tubuh kita mesti keramas, bau kan. Ya kan rambut bau. Tapi kalau hati orang itu betul-betul, Tuhan itu cari orang yang hatinya memang kayak Habil ini Bapak Ibu. Nah pertanyaan saya tuh melihat Habil Bapak Ibu ya, itu ternyata orang ini punya beberapa prinsip yang memang hebat. Coba multimedia mundur ke ayat 3. Mundur ke ayat 3 ya. Jadi gini, ini kan bahasa Indonesia setelah beberapa waktu lamanya. Itu ternyata dalam konteks Ibrani ini, saya belajar ya. Itu dikatakan begini kata-katanya. At a specialist appointed time. Ya, jadi pada waktu situasi yang ditetapkan, ya. Jadi begini Bapak Ibu, ini adalah waktu yang ditetapkan. Bukan sekedar setelah beberapa waktu lamanya, kesannya kayak biasa saja. Ini adalah at a specialist appointed time. Waktu yang memang spesial yang ditetapkan. Nah, my question sederhana, siapa yang menetapkan? Siapa yang menetapkan waktu ini? Tuhan, bukan manusia. Waktu itu kan orang belum kan begini. Orang mulai memanggil nama Tuhan itu adalah eranya Enos. Bukan eranya mereka. Bacalah kitab Kejadian, nanti keturunan berikutnya. Kan setelah itu Habil dibunuh oleh Kain. Jadi 1/4 dunia hilang. Tinggal 2/3 ya. Kan penduduk dunia waktu itu cuma 4 orang saja. Jadi hilang 1 tinggal
2/3 kan, sepertiganya hilang, ya kan? Karena Kain kemudian bunuh Habil dari peristiwa ini. Tapi begini Bapak Ibu, ini waktu yang Tuhan tetapkan sendiri untuk memberi persembahan. Nah, salahnya Kain itu begini. Ini yang saya renungkan ya. Salahnya Kain itu, dia pola penyembahannya itu adalah pola penyembahan begini. Dia mempersembahkan sesuatu tujuannya seperti kayak menyuap Tuhan. Bahwa dia mempersembahkan itu tujuannya supaya hasil panennya melimpah, kesuburan kemudian tanahnya. Ya, sementara Habil lain, penyembahan tidak dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia mempersembahkan ini sebetulnya tahu Bapak Ibu. Ini domba yang dipersembahkan itu. Nanti saya akan beritahu poin yang kedua. Ini by faith, ini karena iman Bapak Ibu ya. Dulu belum ada Alkitab loh Bapak Ibu ya. Nah, saya percaya nanti di poin berikutnya, saya berharap Bapak Ibu menangkap ini, walaupun ini first time saya khotbahkan ya di hari ini. Jadi saya dari tadi saya sebetulnya berdoa Tuhan mau sampaikan apa. Saya tadi mau sampaikan sebetulnya soal cara kerja Tuhan. Waktu Daud membawa tabut pergi ke kotanya, tapi kayaknya Tuhan nggak izinkan saya sampaikan ini. Tiba-tiba muncul kata ini, Habil ini. Jadi saya sampaikan saja untuk apa yang menjadi perenungan kita hari ini ya, sore ini. Tapi begini Bapak Ibu, ini Habil ini mempersembahkannya tepat seperti yang Tuhan mau. Nah, saya kadang-kala punya pertanyaan ya. Saya itu pelayanan untuk apa sih sebetulnya? Untuk menguntungkan saya atau untuk memuliakan Tuhan? Ya, misalnya saya tanya buat Bapak Ibu, enggak menghakimi. Bapak Ibu ini datang ke sini ini sebetulnya tujuannya untuk apa? Karena ada orang bisa jadi ngomong begini, saya ibadah Pak supaya diberkati. Nah itu kalau nggak hati-hati berarti begini, kita ibadah dengan motivasi supaya kita diberkati. Nah jujur definisi berkat itu selalu ukurannya apa? Duit. Nah kalau begini sarengeo. Ya kalau begini-begini, nah itu lain itu. Jadi kalau foto begini masih oke, tapi kalau sudah begini-begini, ya. Enggak, maksud saya begini. Oke lah, bukan Tuhan enggak mau kita diberkati, bukan. Tapi begini, mari kita kembali bahwa begini, kalau ditetapkan Tuhan, makanya begini, penyembahan jangan dibuat hanya untuk menguntungkan kita. Ya. Gampangkah ini? Enggak gampang. Makanya saya selalu recheck. Saya kalau mau pelayanan selalu di mobil, di mana saja saya bertanya, saya ini ke PRJ ini untuk apa sih sebetulnya? Ya. Oh ya. Ya, saya beberapa kali katakan jadwal saya itu sudah ditulis oleh istri saya. Memang yang suka bagian jadwal itu istri saya. Karena istri saya lebih tegas dari saya. Kalau saya itu sungkanan sama teman. Kadang tiba-tiba, ayolah Pak Rubin, ayo. Saya kadang-kala sungkan gitu sama teman, apalagi sudah dekat, sungkannya luar biasa. Ya Bapak Ibu ya, tapi istri saya tegas. Enggak, waktunya kamu istirahat, enggak boleh pelayanan, waktunya kamu begini. Jadi istri saya itu. Tapi Bapak Ibu tahu, setiap kali jadwal yang kita tulis ya. Ya dia punya, saya juga punya di handphone kita. Jadi dibikinkan program, ada kalender tahunan yang kita sudah pegang bersama. Ya dalam anugerah Tuhan, sampai tahun depan pun ya jadwal-jadwal sudah pada masuk. Enggak cuma pelayanan ya, ada pelatihan, ada begini, dia sudah set semuanya begitu teratur. Tapi Bapak Ibu tahu enggak? Kita itu selalu ya, kita ini berdua nih. Ini saya pendeta ya dengan istri saya. Itu selalu tumpang tangan di kalender jadwal kita. Ini yang kita doakan Bapak. Salah satunya adalah ini, kita tumpang tangan berkata, Tuhan batalkan dengan segala cara semua jadwal yang memang Tuhan tidak berkenan, dan itu membuat potensi saya jadi menyimpang dari rencanamu, dan kemudian hidup saya jadi sombong dengan jadwal itu. Ini saya hamba Tuhan loh Bapak Ibu, ngomong begini nggak main-main. Kita orang pelayanan Pak. Tapi karena saya sadar begini, bahwa kalau kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, itu nanti begini, doa, pujian, penyembahan kita itu jadi alat demi kita dapat keuntungan buat kepentingan diri kita. Nah, Habil itu orang yang betul-betul tahu bahwa Tuhan yang menetapkan. Ya, saya compare ya Bapak Ibu dengan satu raja. Kita harus baca kayaknya. Coba kita lihat 1 Samuel 13. Ini raja ini namanya Saul. Coba kita lihat ya sebentar. Tiba-tiba saya ingat orang ini, tapi betul ini. Orang ini nih kelihatannya mempersembahkan persembahan, tapi sampai Samuel itu marah.
sebagai mentor, sebagai nabi ya. Nah 1 Samuel pasal 13 kita lihat ayat yang ke-11 ya. Mungkin sampai ayat 13 3 ayat. Coba kita lihat sebentar ya. Ya, saya berdoa Bapak Ibu, yuk kita itu bisa mengalami apa yang disebut dengan itu, at a specialist appointed time. Waktu yang memang ditetapkan yang terbaik karena kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, pertanyaan saya, sekehendak Tuhan apa? Yaitu yang tadi saya katakan, kemurnian hati, ketulusan. Maafkan saya, cari orang tulus ini sekarang susah Bapak Ibu. Cari orang murni itu sekarang susah. Tiap-tiap orang itu sekarang punya kepentingan masing-masing kok. Makanya orang tulus, orang murni itu langka, harganya mahal. Karena susah cari orang begini. Saya ngomong begini bukan saya sok-sokan apa, enggak lah. Saya juga masih banyak kekurangan. Tapi Habel ini memang orangnya itu tulus, murni. Ya, makanya Tuhan bela. Darahnya saja, teriakannya didengar surga. Even dia sudah mati. Coba, karena Tuhan itu terpesona dengan orang ini. Ya, Pak Rubin ngapain sih? Oh, hang on. Bapak Ibu tahu nggak? Yang dilakukan Habel itu ditiru oleh nabi besar, namanya Elia. Ya kan? Pertempuran di Carmel Mountain itu adalah pertempuran Elia itu meniru konsepnya Habel. Loh, yang mengatur syarat perang antara Elia dengan 450 nabi Baal itu Elia. Iya kan? Dan itu konsepnya apa? Bikin mezbah, ada kayu, ada korban bakaran, nggak boleh ada api. Itu saya yakin Elia itu belajar dari Habel. Kan dari mulut ke mulut diceritakan sama orang Israel tentang peristiwa ini. Dan Bapak Ibu tahu Bapak Ibu, ini saya beritahu buat Bapak Ibu ya. Orang itu kalau dekat dengan Tuhan, nggak usah ngomong, bahasanya itu pakai bahasa simbolik, tapi rahasianya dalam. Kalau Bapak Ibu cermati baik-baik di 1 Raja-Raja 18, pertempuran di Gunung Karmel, itu yang aneh begini. Kan 450 nabi Baal itu suruh memanggil ilah mereka, nggak ada boleh api. Siapa yang menurunkan api dialah Allah. Dari pagi sampai sore. Mereka teriak-teriak sampai toreh-toreh apa, badannya berdarah-darah, kesurupan, api nggak turun. Diajak Elia, jangan-jangan itu ilahmu lagi belanja, ya mallnya musiknya terlalu keras, jangan-jangan nggak dengar, atau jangan-jangan lagi sakit perut, wah makin kesurupan, sampai mereka kemudian jatuh pingsan karena kecapean. Nah Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu baca di 1 Raja 18? Saya pembaca Alkitab ya Bapak Ibu. Itu Elia itu, aduh menurut saya luar biasa. Kasih tanda profetik yang orang nggak tahu. Kalau orang tidak dekat dengan Tuhan. Tahu tanda profetiknya apa? Dia susun kembali mezbah dengan 12 batu. 12 melambangkan apa? 12 suku Israel. Tapi yang luar biasa lagi, dia ambil 4 buyung air. Berapa kali kemudian parit-paritnya mezbah itu disiram oleh air? 3 kali. 4 dikalikan 3. 4 maksudnya 4 buyung kemudian dilakukan 3 kali penyiraman. Itu sebetulnya lambang 12 juga. Itu benih. Hari itu Israel lagi mengalami kekeringan 3,5 tahun. Itu tanda-tanda begitu. Orang enggak tahu kalau enggak dekat dengan Tuhan. Jadi dia enggak usah ngomong, itu pakai bahasa simbolik. Langsung surga turunkan api. Bes. Tahu Bapak Ibu, secara logika kayu kena air. Saya mau tanya, bisa nyala enggak Bapak Ibu? Loh, kayu kena air sampai melimpah banjir air. Itu kayunya tuh sampai tenggelam dengan air. Bisa nyala enggak bagi Bapak Ibu? Enggak. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oh ya, waktu saya tinggal sedikit. Api turun, bang gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tahu peristiwanya Elia itu, dia belajar dari Habel. Mezbah ini. Makanya Bapak Ibu ya sorry ya. Kita ini kalau ndak punya kemurnian hati lagi, ya mau apa ya? Saya tuh kalau nggak lagi punya kemurnian hati, pelayanan mau apa? Ngumbar teori, ngumbar jago di mimbar. Capek. Ya. Kok seperti salah khotbah saya ini ya kayaknya ya. Oke. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau berbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas.
Thank you multimedia. Ayat berikutnya. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Berapa kata aku yang disampaikan? Aku. Me, myself, me. Aku terus. Aku pokoknya aku sugih, aku kaya, aku sukses. Yang lain pelarat gak apa-apa, yang lain hancur gak apa-apa. Aku pokoknya aku diberkati, aku ditinggikan, aku dimasyurkan, aku dimuliakan. Aku itu bahasanya setan. Makanya betul aku yang kaku, yang tidak laku ini harus dipaku. Kan tadi setulus salibmu. Lah saudara nyanyi salib itu kan lagunya JBCC, iramanya enak, tapi prakteknya Pak. Saudara nyanyi enak, melodinya enak, iyalah. Apalagi tadi lengkingan, gitarnya Romi, keren, menyayat-nyayat hati. Kayak denger lagu Ratapan Anak Tiri. Tim musik main jago, tapi prakteknya berani nggak aku dihancurkan? Kalau cuman fokusnya aku, ya nggak ada salib. Salib itu bloody, salib itu ngeri. Salib itu maafkan saya. Ngeri, gak ada orang suka salib. Karena salib itu berdarah. Salib itu mati. Gereja gak suka salib. Ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Saya yakin Samuel ngomongnya begini. Enggak begini, perbuatan itu bodoh. Enggak. Perbuatanmu itu bodoh. Padahal sama-sama bodoh. Ngomong bodoh itu tergantung intonasi ya. Kalau kita ngomong, kamu itu bodoh, pasti orangnya marah. Kalau ngomongnya, jangan. Kalau begitu kamu itu bodoh. Gitu. Padahal sama-sama bodoh sih sebetulnya. Ya kan? Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel itu selama-lamanya. Tahu enggak? Saul itu enggak pada waktu yang tepat, karena penyembahan dipakai untuk menyuap Tuhan. Jangan, maafkan saya, jangan pakai ibadah, penyembahan, doa untuk menyuap Tuhan. Please jangan. Habel itu memang lain. Oke, waktu sudah habis ya. Sudah 1 poin setelah selesai ya. Boleh Pak Bambang? Pak boleh ya? Sebentar satu aja ya. Ya, oh wajahnya dingin berarti saya nggak boleh kayaknya ya saudara ya. Kayaknya. Memang kedinginan sih. Tadi saya ngomong Pak Cipto ini, ya dingin loh ini. Makanya saya pakai ini nih, apa? Bukan supaya keren Pak, kedinginan saya Pak ya. Oke, tapi yang kedua Bapak, nah ini dia. Kenapa ya Habel ini doanya hebat? Oke, ke Ibrani 11 ayat yang keempat, saya tutup dengan ini. Udah, kok saya khotbah jadi terintimidasi nih soal waktu ya. Enggak lah, mesti harus tepat waktu ya. Oke, ayat, lu kok amin? Itu siapa yang amin-amin terus ya? Pak Effendi ya? Oh ya Pak Effendi dari dulu memang suka amin-amin dia. Ya itu teman lama saya Pak. Saya nggak tahu juga sekarang ada di sini beliau ya. Nggak teman lama saya, puluhan tahun sebelum Indonesia merdeka, saya sudah kenal beliau. Nah ini dia. Karena iman by faith. Karena apa Bapak Ibu? Iman. Karena apa Bapak Ibu? Oke, iman. Saya suka berimajinasi tapi kudus ya. Nah misal, gini, imajinasi saya ini bisa benar atau benar banget. Ya oke. Ini imajinasi saya ini bisa benar atau benar banget. Kalau salah saya nggak berani ngomong lah, nanti dipikir sesat. Jadi selesai makan malam, Adam, Hawa, Kain, Habel. Ya keluarga kan ngobrol begitu sambil minum teh atau minum apalah kalau sekarang ya. Kemudian Habel atau Kain tanya begini, Pa, Ma, kita itu lahir dari siapa sih? Karena orang kan cuma 4 orang saja di bumi ini. Langsung Adam berkata, kamu itu lahir dari makmu, dari ibumu. Ini loh ibumu. Nah terus Kain atau Habel tanya, lah kalau begitu papa mama lahir dari siapa? Kita ini lahir dari Tuhan. Dulu nak, kita itu tidak tinggal di sini. Kita itu tinggal di Taman Eden yang artinya pleasure, menyenangkan.
Kalau sekarang kan kita tinggal di bumi yang sakit, kebencian, tua, merosot, penuh dengan ketidakadilan, gelisah. Makanya saudara sampai kapanpun saudara ini akan mengalami ini. Kita itu nanti hanya terbebaskan waktu Yesus datang kembali untuk mendirikan kerajaannya di langit dan bumi yang baru. Dan saya menantikan itu untuk kita bersama-sama di sana. Jadi selama Tuhan belum datang, saudara akan sakit-sakitan. Kalau nggak kanker, ya stroke, masuk angin, atau apa. Udah, autoimun apa. Udah, saudara akan mengalami masalah terus. Nggak ada hidup tidak punya masalah. Oke, nah setelah itu. Nah dulu kita tinggal di Eden. Cuman, makmu ini loh. Makmu ini ditipu setan. Suruh makan buah. Matanya berbinar-binar makmu ini. Nah Hawanya ngomong, ya bapakmu sama. Di sebelahku kok diem. Waktu aku makan seger rasanya, buah itu seger banget, enak. Ini imajinasi saya, makanya tadi saya katakan bisa benar atau benar banget kan. Nah saya serahkan ke bapakmu. Bapakmu makan juga. Jadi bapakmu itu diem. Karena buat bapakmu mungkin silent is golden. Diam itu emas. Kan emas kuning-kuning begitu. Padahal tidak semua yang kuning itu emas. Lah tadi pagi yang dibuang juga kuning. Jadi kalau tadi pagi dibuang hitam, oh saudara perlu diobservasi. Jangan-jangan batu bara keluar dari saudara. Itu perlu dijual itu. Ke Pak Bambang jualnya ya. Nah itu. Bapak Ibu tahu nggak? Terus kemudian Adam ngomong gini. Kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Tiba-tiba papa mama itu rasa telanjang. Nah kita kemudian tutup pakai daun. Tapi Tuhan itu baik. Karena memang Tuhan itu baik. Sudah tahu? Tuhan itu menyembelih domba. Domba. Untuk apa? Manusia waktu itu belum makan domba. Kulitnya, bulunya diambil. Tuhan itu menjahit. Jahitannya otomatis. Tangannya jadi pakaian dipasangkan ke papa mama. Sejak itu ketelanjangan kita ditutup dengan bulu domba itu. Kain begitu dengar cerita itu berkata, oh keren ya ceritanya, keren ya. Tapi Habel lain, dia menangkap sesuatu yang ilahi. Sudah makanya ya, tolong ya. Kalau kita cuma dengar, oh khotbahnya keren loh, oh pendeta itu top itu khotbah, wah fasilida keren-keren. Udah biasa, saudara menangkap sesuatu yang ilahi enggak? Makanya saya setiap kali doa saya berkata, Tuhan beri saya roh pengertian. Karena firman itu tak kalau dibaca ada sesuatu yang ilahi. Itu kekuatan, itu sumber berkat, itu pertolongan. Habel merenungkannya. Makanya Habel Bapak Ibu lain. Dia pelihara kambing domba. Karena dia berkata, oh papa mamaku itu ditolong dengan jubah itu. Karena jubah itu identitas kemuliaan. Oh saya baru enggak ternyata. Habel itu menangkap dengan iman. Makanya Bapak Ibu tahu. Yang dia lakukan itu lahirnya dari iman. Bukan ikut-ikutan. Nah itu apa? Saya tutup. Sudah saya harus selesai. Ini gambaran bukan 2000 tahun. 6000 tahun berikutnya. Karena dari Adam ke Abraham 2000 tahun, Abraham ke Daud 2000 tahun, Daud ke Kristus 2000 tahun. Bayangkan, 6000 tahun dia sudah tahu gambarannya. Penebusan lewat anak domba Allah. Itu sudah tergambar di Kejadian pasal 4 itu. Dia korbankan itu. Ya, nah saya berharap Bapak Ibu, kalau Tuhan cari para penyembah yang mezbahnya membuat Tuhan berkenan, saya berharap diketemukan orang-orang itu di sini. Tolong Bapak Ibu ya, kalau baca firman, dengar firman, tangkap sesuatu yang ilahi. Jangan cuma, oh bagus ya, oh keren ya, oh ibadahnya keren. Sudah enggak dapat apa-apa, maaf ya, sudah capek-capek tepuk tangan, ngasih persembahan enggak dapat apa-apa. Jangan Bapak Ibu. Kan kita ada di sini, kita sudah bayar waktu, kita bayar tenaga. Maksud saya begini, tangkap sesuatu, keluar dari tempat ini. Kita akan jadi orang-orang yang punya kehidupan yang berbeda. Supaya lewat hidup kita, Indonesia diberkati. God bless you all. Tuhan memberkati. Amin buat firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita selesai.
Haleluya, haleluya, haleluya. Oh yes. Karapa shekete karapa pa. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Tidak tahu kenapa Tuhan sampaikan ini di hati saya untuk saya bagikan sore ini. Tapi saya yakin biar dari tempat ini muncul para penyembah yang hidupnya seperti Habel. Yang tahu waktu yang ditetapkan Tuhan. Dan dia berjalan dalam ketetapan yang benar. Dia tahu tentang pewahyuan begitu dalam. Karena imannya betul-betul dia fokuskan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Saya berharap betul-betul berdoa. Tuhan temukan hati yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan. Yes Lord, kira pasyekete karapa. Hamba berdoa Tuhan. Hamba terbatas sekali lagi. Kata-kata hambamu terbatas. Kata-kata hamba penuh kekurangan. Tapi hamba berdoa biar apa yang kau sudah sampaikan ini termeterai di hati kami. Memerdekakan setiap kami. Kami mau lewat hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami berhadapan dengan situasi yang tidak gampang. Tapi kami percaya hadirat Tuhan ada pada kami. Mezbah kami akan dipenuhi oleh api kemuliaan Tuhan. Yang akan membakar semua hal-hal yang tidak berarti. Dan akan memunculkan kemurnian begitu luar biasa. Kami percaya ini waktunya gereja dibangkitkan dengan cara menyembah yang berbeda. Gereja dibangkitkan dengan cara menyembah yang memperkenan hati Tuhan. Kemudian api kemuliaan Tuhan akan betul-betul menyatakan dirinya. Kami yakin ini waktunya akan terjadi revival yang sejati. Kami yakin ini waktunya doa-doa kami akan menggoncang. Ini waktunya Bapa, bahwa kami akan, suara kami akan sungguh-sungguh naik di hadapan-Mu. Akan sungguh-sungguh menggerakkan kekuatan surgawi. Kami percaya Tuhan, bahwa ada darah perjanjian yang lebih kuat daripada darah Habel, yaitu darah Yesus sendiri. Dan darah itu ada pada setiap kami. Kehidupannya ada pada setiap kami. Hamba berdoa yang lesu dibangkitkan lagi. Hamba berdoa yang jatuh diangkat kembali. Hamba berdoa yang tawar hati, Tuhan bakar kami dengan roh-Mu yang menyala-nyala. Hamba berdoa yang sekarang putus asa, kekuatan Tuhan ada pada kami. Hamba berdoa Tuhan, mezbah kami dipenuhi oleh kemuliaan-Mu yang begitu luar biasa. Hamba berdoa, berkati umat-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu ada pada setiap kami. Firman ini termeterai di hati kami. Sekali lagi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, kita tetap berdiri. Kita akan berdoa untuk hambanya Bapak Pendeta Rubin Ong. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu ya Bapak. Kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Kau memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan kiranya Engkau terus memperluas wilayah pelayanannya dan juga memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha pekerjaan Tuhan, Kau berikan pemulihan ya Tuhan. Kau berikan peluang-peluang yang baru, harapan-harapan yang baru. Dan apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil. Dan kini saatnya Tuhan, kami akan mengangkat tangan kita dan membuka hati kita untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia berlimpah-limpah, serta persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus. Namun,
mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu.
Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.